Ya, baik, terima kasih, Bapak Rudianto sebagai host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu. Dalam kesempatan siang ini, saya di sini sebagai moderator. Pertama-tama saya akan membacakan dulu CV-nya presenter kita ya, Ibu Nadia. Ibu Nadia Yulianti, SPSI, MPD. Beliau lahir di Purwakarta pada tanggal 26 Juli 1984. Statusnya menikah ya. Dan beliau beralamat di Dian Anyar, Blok NM, nomor 1, RT 1, Cisereh, Kabupaten Purwakarta. Nomor teleponnya boleh disebutkan. Oke, jadi kan beliau sangat ini ya, pastinya beliau sudah berpengalaman sekali dan beliau sekarang menjabat sebagai dosen di salah satu universitas yang ada di Purwakarta, di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Dr. K.H. Mutakin yang bertempat di Purwakarta. Baik, pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan banyak sekali ya tentang bagaimana kunci keberhasilan hidup yang berawal dari sebuah konsep diri yang positif dan yang judulnya menerapkan konsep diri untuk meraih kesuksesan. Baik Bapak Ibu, mungkin saya langsung memberikan waktu untuk Ibu Nadia. Saya persilahkan. Berarti yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan taufiknya kita semua bisa berkumpul dalam acara Webex meeting ini ya di era PJT 6 Jabar dalam kesempatan yang sehat walafiat. Semoga kita semua di sini diberikan kesehatan dan juga diberikan ketahanan ya dalam menjalankan aktivitas ibadah puasa hari ini. Salawat serta salam kita curahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena kepada sahabatnya, para tabi'in. Baik, Bapak Ibu semua, teman-teman semua, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana konsep diri itu bisa membangun sebuah kesuksesan. Saya akan mulai saja ya, mari kita mulai dulu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, saya share slide-nya ya. Oke. Menerapkan konsep diri untuk meraih kesuksesan. Saya mungkin akan coba untuk bertanya dulu ya kepada teman-teman semua. Sebenarnya ya ini sedikit profil saya ada di slide ya, yang sudah dijelaskan tadi oleh moderator. Jadi saya juga sempat menjadi guru BK di SMKN 1 Purwakarta dan sejak 2017 sampai saat ini saya fokus menjadi dosen di STI Mutakin Purwakarta. Saya punya anak satu perempuan dan satu laki-laki dan dengan satu orang suami gitu ya. Baik, ini profilnya
Saya kuliah S2-nya di UPI bimbingan konseling dan S1-nya di Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta jurusan psikologi. Saya akan bertanya pada teman-teman semua, ya boleh ya kita coba berinteraksi secara interaktif. Jadi sebenarnya dalam pikiran teman-teman semua, dalam pandangan teman-teman semua, sebenarnya sukses itu apa sih? Ya, boleh ya. Di sini ada Kang Lukman ya. Nah, boleh dibuka. Menurut Kang Lukman, saya mau bertanya tentang Kang Lukman nih. Sukses itu menurut Kang Lukman apa? Sukses menurut saya bisa mencapai sesuatu yang diharapkan ya, atau mungkin kemampuan untuk menjalani hidup sesuai dengan keinginan diharapkan ya, melakukan yang paling melakukan sesuatu untuk proses ya, melakukan proses sehingga bisa mencapai sesuatu tersebut, dan itu nilainya menjadi sukses gitu. Suatu nilai gitu ya. Ya, berarti mencapai sesuatu apa yang diharapkan, proses untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada siapa lagi Teh Widya, ada siapa lagi? Boleh dibuka. Siapa lagi? Tin? Silakan. Bapak Wahyu, ada Bunda Yeni. Oh, Bunda Yeni boleh, silakan. Bunda Yeni? Ada? Ya. Ini Bunda Yeni? Bu Yeni bukan? Ya. Menurut Bu Yeni, sukses itu apa, Bu? Kedengar suara saya enggak? Kurang terdengar. Oh, kita lanjut aja deh ke Pak Rifai. Pak Rifai, menurut Pak Rifai, sukses itu apa, Pak? Biarin aja. Ya, Pak Rifai. Menurut Pak Rifai, sukses itu apa? Taruh aja, taruh. Foto dipegang. Pak Rifai? Pak Rifai itu. Ayam berhenti dulu di sini, Kek. Ada puyeng ibu itu. Sepertinya sedang tidak fokus ya. Lagi di jalan. Pak Wahyu aja deh, Pak Wahyu. Pak Wahyu, apa menurut Pak Wahyu sukses itu, Pak? Oh, siap Bu. Kalau menurut saya sukses itu adalah ketika kita mencapai sesuatu yang telah kita rencanakan atau targetkan di awal. Gitu Bu, nuhun. Oke, terima kasih ya. Mencapai apa yang sudah kita targetkan sejak awal berarti itu sudah sukses. Terima kasih. Pak Riyadi deh, satu lagi, Pak Riyadi. Pak Riyadi, sukses menurut Pak Riyadi apa, Pak? Sukses itu Bu, halo Bu. Iya, ya. Ya, sukses itu menurut saya itu mencapai sesuatu sesuai dengan keinginan kita yang telah kita targetkan. Oke, hampir sama ya. Jadi mencapai sesuatu apa yang kita targetkan ya. Terima kasih Pak Riyadi, Pak Wahyu dan Kang Lukman. Ya, baik. Berarti dari pengertian teman-teman semua bahwa kalau kesuksesan itu adalah mencapai apa yang kita harapkan, apa yang kita targetkan. Nah, ini sukses. Jadi betul sekali. Jadi sukses itu adalah merupakan suatu perjalanan. Jadi sukses itu bukan tujuan sebenarnya. Jadi sukses itu merupakan sebuah perjalanan yang kita lakukan untuk mencapai sebuah apa yang kita harapkan. Jadi kesuksesan adalah suatu perjalanan dan untuk
menambah nilai tambah untuk diri kita sendiri, baik di masyarakat ataupun untuk orang lain. Dan tentu saja kesuksesan itu bukan hanya hidup di dunia ya, tapi kesuksesan itu juga hidup berbahagia di akhirat. Jadi sukses di dunia dan di akhirat. Tentu saja itu adalah suksesnya bagi seorang muslim. Kalau diibaratkan kapal, jadi kapal itu memang dibuatkan bukan untuk dia berdiam diri di pelabuhan. Memang pelabuhan itu aman dan kemudian memang nyaman ya, tapi dibuat perahu itu adalah untuk berjalan, dibuatnya ada untuk menyusuri seluruh lautan samudera yang ada di dunia begitu ya. Jadi memang sukses adalah sebuah perjalanan. Jadi prosesnya itu adalah sebuah kesuksesan dan bukan sebuah tujuan. Sukses biasanya kadang-kadang kita akan mengatakan orang yang sukses itu orang yang seperti apa contohnya? Ya, sekali lagi saya ingin bertanya sama teman-teman semua. Jadi sukses itu apa? Mencakup apa saja, gitu ya? Ada siapa lagi, Teh Widya? Ada Bapak mana? Ada Bu siapa? Bu Yeni masih? Ada. Masih ya, Bu Yeni. Bapak Ripai masih. Pak Ilyas ada. Pak Ilyas. Oke, Pak Ilyas. Pak Ilyas, kalau kita misalnya ya, kita katakan orang yang sukses. Sukses itu yang seperti apa sih menurut Pak Ilyas? Begitu? Nanya ke saya tuh, Bu. Ya, nanya ke Bapak nih. Kita lagi sharing tentang kesuksesan. Menurut Bapak, Pak Ilyas, menurut Pak Ilyas, ya Menurut sukses, saya, Bu ya. Iya, menurut Bapak. Ini Bu nih, mohon maaf ya saya jawabannya agak lain. Sukses itu istrinya 4, Bu. Oh, berarti kalau sukses menurut Bapak, kalau sudah punya istri 4 itu baru sukses. Jadi kalau sukses istrinya baru 1, cuma gitu-gitu aja ya Pak, nggak ada peningkatan ya? Nggak ada peningkatan ya? Sukses itu bisa membimbing keluarga menjadi solehah, itu aja Bu menurut saya. Yes. Bagus ya. Jadi keluarga yang soleh itu adalah berarti sebuah kesuksesan. Boleh, terima kasih ya Pak Ilyas. Sekarang Bu Yeni, boleh Bu Yeni? Sukses itu kayak gimana Bu? Bu Yeni? Bu Yeni tadi raise hand? Oh, nggak jadi. Baik, terima kasih ya Pak Ilyas. Jadi ternyata suksesnya menurut Pak Ilyas itu adalah ketika misalnya punya keluarga yang semuanya soleh-solehah gitu ya. Termasuk kalau misalnya sudah punya 1, bisa jadi 2, bisa 3, 4, itu juga sukses ya menurut Pak Ilyas gitu ya. Mungkin menurut yang lain juga ada yang sama, ada yang tidak ya. Nah, ternyata memang kalau kita melihat orang yang punya keimanan yang kokoh gitu ya, seorang ustadz, kita katakan dia pasti orang yang sukses ya. Jadi sukses itu bisa menyangkut sebuah keimanan yang kokoh. Ketika keimanan yang kokoh, dia adalah orang yang sukses. Ketika dia orang yang soleh, dia terus sukses. Kemudian keluarga yang bahagia, yang tadi telah disebutkan oleh Pak Ilyas ya, ketika apa enaknya gitu ya, punya semua, punya harta, terus kemudian mobil ada, motor ada gitu ya. Tapi ternyata anaknya yang satu, yang pertama ya, pencuri gitu ya. Kemudian akhirnya apa itu istilahnya, di penjara begitu. Terus anak keduanya narkoba. Anak ketiganya misalnya merampok atau misalnya memperkosa, apa enaknya seperti itu ya. Jadi tidak ada ternyata kebahagiaan di sana. Tapi kalau keluarganya soleh dan soleha, anak-anaknya pintar, soleh, baik semuanya, ya pasti adalah sebuah kesuksesan. Kita pasti akan mengatakan orang tua itu tidak sukses mendidik anak ketika anaknya kurang berhasil atau anaknya memang dari segi aspek keimanannya tidak bagus. Tapi kalau anak-anaknya soleh, hafizah, begitu semuanya, kita akan mengatakan dia keluarga yang sukses.
Itulah. Jadi kalau keluarga yang bahagia itu adalah kesuksesan itu terlihat dari aspek itu. Kemudian ketiga, tubuh yang sehat. Jadi kalau misalnya kita punya banyak uang, satu bulannya 100 juta ya, misalkan, atau 1 miliar. Tapi dia fungsi ginjalnya tidak baik, kemudian dia stroke, kemudian dia seperti punya kanker atau apa yang setiap bulan harus dioperasi, harus cuci darah. Uangnya yang dia kumpulkan itu juga untuk membiayai sakitnya. Apa enak seperti itu, punya uang banyak tapi tubuhnya tidak sehat. Jadi ketika kita punya tubuh yang sehat itu adalah juga sebuah kesuksesan. Jadi nggak usah muluk-muluk, ketika kita hari ini bisa bernafas pun ini adalah sebuah kesuksesan. Tubuh yang sehat itu adalah sebuah kesuksesan. Lalu selanjutnya kita akan bilang juga kalau karirnya bagus, bisnisnya bagus, itu juga orang yang sukses. Wah, bisa punya mobil 40 gitu ya, kontrakannya 100 gitu kan, atau karir perusahaan di mana-mana, itu kita akan bilang dia juga orang sukses. Jadi sukses juga bisa mencakup dari sebuah bisnis atau karir yang berhasil, itu adalah yang sukses. Kemudian hubungan antar manusia yang baik. Ketika misalnya hubungan antar manusia yang baik, dia pergi ke luar negeri punya teman, dia pergi ke daerah Jawa Barat punya teman ya. Tapi kalau pergi kemana-mana, di sini ada musuh, di sana ada musuh, di sini ada musuh, emang enak kayak gitu? Ya, hubungan antar manusianya tidak baik, berarti orangnya tidak sukses. Jadi orang yang sukses adalah orang yang memiliki hubungan antar manusia yang lain dengan yang baik. Lalu selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Kadang ada jadi orang yang merasa dirinya selalu pintar itu tidak mau dia menaikkan atau belajar ya untuk kepada orang lain ke yang lebih muda atau seperti apa, karena merasa diri lebih pintar. Pertumbuhan dan perkembangan pribadi itu juga sebuah kesuksesan. Bagaimana ada orang yang kita pernah dengar ya, usia 90 tahun itu masih kuliah ya, siapa namanya, yaitu 90 tahun dia masih semangat kuliah, seperti itu, semangat belajar maksudnya. Artinya pertumbuhan dan perkembangan itu harus selalu dilakukan, karena itu adalah sebuah kesuksesan. Tapi kalau orang yang merasa dirinya sudah pintar, dia sudah merasa cukup, dia tidak mau melakukan apapun. Nah, itu adalah sebuah kesuksesan. Lalu, manajemen keuangan yang sukses, punya uang banyak, ternyata foya-foya gitu ya, atau nggak bisa memanage keuangan, tentu hasilnya juga tidak baik. Jadi bagaimana kita pun bisa memanajemen keuangan, itu adalah sukses ya. Oke, ketika kita membicarakan tentang menerapkan konsep diri untuk meraih kesuksesan, maka sepertinya yang harus kita lakukan adalah yang pertama sekali adalah mengidentifikasi sifat dan karakter kita sendiri. Jadi kita itu punya sifat apa? Jadi banyak karakter itu ya, ada sifat-sifat yang sudah terjadi dalam diri kita, ada yang bisa dikembangkan. Ada yang melankolis mungkin ya, tertutup, ada yang kemudian koleris, ada yang sifatnya yang terbuka, ya semuanya itu kita identifikasi dulu sifat kita apa, seperti apa, karena akan berimplikasi pada kedepannya. Kalau kita orangnya tertutup, terbuka, kita seperti apa. Kemudian yang kedua, menerapkan konsep diri untuk meraih kesuksesan itu ada 4 ya. Jadi yang keduanya adalah membangun kesuksesan di dalam diri kita. Jadi kesuksesan itu adanya dalam siapa? Orang lain apa kita? Ya, adanya di dalam diri kita. Lalu kemudian yang ketiga, bisa mengelola permasalahan dan kegagalan. Jadi impossible ya kita tidak punya masalah. Datangnya kita ke dunia itu udah masalah kan. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan mengelola permasalahan itu, kegagalan itu menjadi sebuah peluang kita untuk berhasil. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi kita harus tetap semangat ketika itu adalah sebuah kegagalan, ada permasalahan, maju aja terus ya. Yang penting kita bisa mengelola itu. Lalu yang keempat adalah memakan waktu secara positif. Kebayang ya teman-teman kalau misalnya waktunya sepanjang hari karena puasa, jadi tidur terus ya, tidak ada sesuatu yang positif. Bagaimana? Akan sukses tidur terus ya, gitu. Jadi gimana tugas juga bisa selesai ya? Kalau semuanya dimimpiin terus gitu ya, ya seperti itu. Jadi memanfaatkan waktu secara positif. Oke. Lalu kok ada ya orang yang gagal? Oh banyak. Ternyata banyak orang yang gagal. Dan kita mau gagal apa mau sukses? Kalau misalnya kita mau sukses,
ya berarti kita harus melihat ciri-ciri orang yang gagal itu seperti apa. Ternyata banyak orang yang gagal, yang tidak sukses, yang tidak mencapai kesuksesan yang dia inginkan. Jadi sukses itu setiap orang memang berbeda. Kesuksesan untuk A mungkin adalah dari sisi aspek karir gitu ya, sisi B beda lagi. Nah, tapi ada orang yang gagal. Nah, orang yang gagal itu yang pertama ketika dia tidak memiliki tujuan hidup. Bayang ya, kan ada yang bilang kalau tujuan hidup itu ya seperti layaknya air yang mengalir. Oke, air yang mengalir. Jadi slow gitu ya, mengalir seperti itu. Ketika air yang mengalirnya adalah air yang bersih. Air yang bersih, kemudian berarti dia dalam jalan yang baik gitu ya. Tapi kalau misalnya air yang kotor bagaimana? Ya, seperti itu. Jadi kita akan terbawa arus. Kalau kita punya tujuan hidup, kita punya target, kita punya tahu apa yang harus kita lakukan, maka kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Tujuan hidup bagi seorang muslim pasti ya, kita telah ditentukan bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi apapun yang bentuknya kecil apapun, jadi ketika kita menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, menjadi seorang suami, begitu tujuan hidupnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi semuanya melakukan ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, tidak bertanggung jawab atas tindakannya. Jadi kalau ngomong nggak tanggung jawab, kalau melakukan sesuatu dia nggak mau tanggung jawab. Artinya ketika dia tidak bertanggung jawab atas tindakannya itu adalah gagal. Jadi kalau mau sukses, dia tanggung jawab atas tindakan. Jadi kalau kita memutuskan untuk bergabung di VCT ini begitu, dan kita harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya, karena ini adalah salah satu proses yang salah satu untuk orang yang sukses. Jadi dia bertanggung jawab atas tindakannya. Lalu kemudian yang ketiga, rencananya banyak tapi nggak ada tindakan, begitu. Ya ternyata ketika misalnya yang kita lakukan, yang kita rencanakan banyak sekali ya, sampai 100 listnya, 10 apa berapa, tapi nggak ada tindakannya satupun. Apa bisa berhasil? Tentu tidak. Jadi rencana disertai harus dengan sebuah tindakan. Lalu tidak yakin untuk sukses dari awal, udah kayaknya aku nggak berhasil nih, kayaknya susah, kayaknya nggak mungkin begitu. Dari awalnya sudah tidak yakin untuk sukses, ya pasti akan gagal. Jadi salah satu cara untuk sukses adalah pertama, yakinkan diri bahwa kita bisa sukses. Selanjutnya, malas. Nah, orang yang gagal, salah satunya adalah malas. Jadi malas, mau ini nggak mau, itu nggak mau, akhirnya malas. Malas tentu saja ciri orang gagal, dan orang yang sukses harus melawan rasa malas. Kemudian salah berteman, ya ini di hadis dijelaskan kalau kita berteman dengan orang yang baik maka kita akan jadi baik. Tapi kalau kita berteman dengan yang buruk kita juga jadi buruk. Jadi siapa teman kita harus kita perhatikan. Kita berteman dengan orang yang sukses kita akan jadi orang sukses. Kalau kita berteman dengan orang yang gagal kita juga akan. Kemudian manajemen waktu yang lemah. Jadi manajemen waktu lemah ini kita nggak bisa ngatur waktu ya. Jadi akhirnya waktu terbengkalai. Dia adalah orang yang gagal. Kemudian kurang pengembangan diri. Jadi orang yang gagal itu merasa cukup tadi. Jadi kurang pengembangan diri adalah orang yang gagal. Kemudian tidak ada komitmen untuk sukses. Komitmen itu adalah bukan dengan orang lain, tapi dengan diri kita sendiri. Jadi komitmen untuk sukses adalah dimiliki orang sukses, tapi orang gagal nggak ada komitmen untuk sukses. Ya biasa aja lah, lanjutkan hidup ini ya. Kalau mau ke kanan ya ke kanan, kiri-kiri begitu. Kemudian kurangnya hubungan antar manusia. Jelas ya teman-teman, jadi orang yang gagal ternyata kurang hubungan antar manusia. Dan yang terakhir adalah bodoh dan sombong. Jadi orang yang bodoh, sombong, ngerasa paling pintar, itu jelas dia pasti akan menjadi orang yang gagal. Karena dia merasa diri tidak perlu diupdate ya. Padahal segala sesuatu, bahkan teknologi juga sudah diupdate. Begitupun kita harus selalu mengikuti perkembangan, harus selalu belajar. Oke, jadi ternyata sukses itu ada polanya, ada formulasinya. Nah, untuk menggapai sukses sejati itu rumusnya adalah SS. S itu adalah singkatan dari sukses sejati. Jadi M-nya adalah usaha, kemudian doanya adalah doa, U-nya adalah usaha, I-nya adalah ikhtiar, T-nya adalah tawakal. Ya, dan hakikat hidup dalam manusia. Nah,
Jadi intinya adalah bagaimana usaha dan ikhtiar kita dan berserta doa itu adalah formula sukses. Jadi nggak bisa cuma usaha doang tanpa doa. Nggak bisa doa aja, nggak ada ikhtiar. Nggak punya rencana, tapi nggak ada tindakan, tapi harus keduanya. Rencana, tindakan, dan doa. Setelah itu kita harus tawakal. Oke. Jadi siapa yang bisa membantu Anda untuk sukses, teman-teman? Siapa? Apakah saya? Apakah istri Anda, suami Anda, guru Anda, siapa? Siapa yang bisa membantu sukses Anda itu bukan lain adalah diri Anda sendiri. Ya. Kenapa? Karena sukses itu adanya di dalam diri kita. Ketika kita ingin mensukseskan diri kita, maka yang pertama adalah analisa. Kita ini kekurangannya apa, kelebihannya apa, kita udah seperti apa, jadi evaluasi. Kemudian menetapkan tujuan hidup. Sampai sejauh ini sebenarnya saya sudah punya tujuan hidup nggak sih gitu ya? Apa gitu ya tujuan hidupnya? Lupa begitu. Lalu kemudian ketika belum punya, kita harus punya tujuan hidup. Setiap orang pasti berbeda, tapi kalau kita sudah punya tujuan hidup, punya hal yang kita capai, mau seperti apapun kita akan terus maju, pantang mundur ya. Kemudian manajemen waktu. Jadi kita harus bisa memanage waktu dengan baik. Nah, selain itu, kita harus menjaga dengan hubungan sesama orang lain, hubungan kemanusiaan, hubungan eksternal. Lalu, lingkungan, tempat tinggal kita, tempat kerja kita, negara kita, itu adalah juga orang-orang yang bisa membantu. Tapi yang pasti yang terbesar adalah diri Anda sendiri. Oke, untuk manajemen waktu, ternyata kita punya perampok waktu ketika kita bisa tidak menjalani kesuksesan. Apa itu? Yang pertama, nunda-nunda. Ya, nunda-nunda ini adalah perampok waktu. Kemudian telepon, ya, telepon yang tidak kita terima, ternyata itu bisa merampok. Lalu kemudian televisi, ya, televisi itu juga perampok waktu. Jadi rencana-rencana kita jadi gagal karena kita nonton gitu ya. Transportasi perjalanan seperti itu juga bisa merampok waktu. Tamu tadi undang ya, dia datang gitu ya, gimana kita udah punya agenda ternyata ada tamu, itu pun sebenarnya adalah perampok waktu. Kemudian kurangnya rencana harian, kita itu ya apalah pokoknya hari ini ya samalah seperti kemarin. Nah itu ternyata kurangnya rencana harian itu bisa menjadi perampok waktu. Kemudian melakukan secara sesuatu itu dengan emosional ya. Jadi emosional ya, emosional itu bisa dengan marah begitu ya, bisa dengan emosi. Kemudian tidak mampu mengatakan tidak. Jadi orang lain itu ya, sebenarnya dalam hatinya tidak mau gitu ya. Nah, ketika kita tidak bisa bilang tidak, itu juga termasuk perampok waktu. Kemudian kebiasaan hidup yang tidak baik. Jadi ada kebiasaan yang bisa merampok waktu. Itu salah satu ciri dari perampok waktu. Dan manajemen waktu berarti adalah kebalikan dari itu. Kemudian saya bertanya sama teman-teman ketika tadi kesuksesan itu yang pertama diri kita sendirian, yang kedua adalah lingkungan. Nah sekarang saya tanya, bagaimana dengan lingkungan Anda? Apakah lingkungannya kondusif untuk perbaikan dan pengembangan diri kita? Atau justru udahlah, nggak usah capek-capek, riweh-riweh, udah kayak gini aja, ribet banget sih. Ngapain pusing-pusing ya, bikin pusing, capek-capek, udahlah, nikmatin aja. Apakah seperti itu? Atau yang memang mendukung, oke, maju terus, kita harus bisa menjadi orang yang terbaik. Nah, itu yang mana? Apakah dukungan atau tidak? Nah, jika memang lingkungan kita mendukung perbaikan kita, maka terus pikirkan bagaimana caranya lingkungan kita agar bisa terus dan berkembang. Oke, teman-teman, saya juga ingin memberikan kunci kesuksesan, ya, kunci kesuksesan kita. Yang pertama, ya, kita konklusikan. Jadi yang pertama, tentukan tujuan. Tentukan tujuannya. Jadi ada tujuan jangka panjang, ada tujuan jangka pendek, ada tujuan itu misalnya kalau kita lagi sekolah atau kuliah tujuannya
setting goalnya apa, kemudian kalau keluarga maunya kayak gimana, keuangan seperti apa, profesi seperti apa. Jadi dari setiap elemen itu kita punya tujuannya gitu. Jadi kalau keluarga mau kayak apa nih, keuangan mau seperti apa gitu ya. Nah itu adalah sasaran dari kecil, jangka panjang, jangka pendek. Kemudian setelah itu yang kedua tentukan tujuan, purpose, dan karena program. Jadi mana yang prioritas begitu. Itu yang pertama ya. Kunci sukses yang pertama apa teman-teman? Tentukan tujuan, betul sekali ya. Kemudian yang kedua adalah belajar terus. Jadi orang yang sukses itu senang belajar. Bahkan ya, salah satu kunci awet muda itu orangnya yang senang belajar. Jadi kalau dia terus-terusan belajar kuliah gitu ya atau apa menuntut ilmu itu, dia semakin awet muda kalau yang pengen awet muda ya. Jadi kunci yang kedua kesuksesan itu adalah orang yang senang belajar. Ya. Lalu kemudian selalu memperbaiki diri sendiri. Jadi dia selalu mengevaluasi diri. Kemudian yang ketiga adalah dia selalu memperdalam ilmu dan kompetensi. Dia selalu sadar bahwa dunia pekerjaan semuanya akan berubah terus, maka dia harus terus mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita diam seperti ini atau bahkan berharap masa lalu, kita akan tergerus oleh ya. Jadi yang pertama teman-teman kunci sukses itu apa? Tentukan tujuan, yang kedua adalah selalu belajar ya. Kemudian yang ketiga adalah perkuat motivasi. Jadi motivasi yang paling penting adalah di dalam diri kita. Jadi dengan motivasi, dengan kita sudah punya tujuan, punya sasaran, kita bisa berusaha untuk mencapai itu. Seperti contohnya itu ya, gambar. Nah, itu dia naik tebing. Kalau nggak ada motivasi, apakah dia mampu ke atas? Mungkin ketika dia di bawah, survival-nya kurang ya. Kayaknya udah nyampe sini aja, dia nggak sanggup gitu ya. Itu motivasinya rendah. Tapi kalau orang yang motivasinya tinggi, saya akan capai sampai puncak gunung. Dia terus berusaha. Walaupun persediaannya kurang, walaupun seperti apa, dia akan terus berusaha. Artinya, sasaran itu karena dia merasa bahwa saya sanggup, yakin bisa sampai di puncak itu, maka dia terus maju. Kemudian yang kedua adalah motivasi itu diperlukan untuk mengatasi sebuah halangan. Kemudian motivasi juga bisa mereview sasaran kita dan selalu meyakinkan diri bahwa apa yang kita lakukan ini adalah bermanfaat. Jadi motivasi itu adalah penggerak di dalam diri kita untuk terus maju. Jadi kita harus memperkuat motivasi kita harus kuatkan, kita harus yakin. Yang ketiga, sekarang yang keempat adalah percaya diri. Believe yourself. Jadi percaya diri itu bisa memperkuat cara kita untuk sukses. Ketika kita berani bertanggung jawab, ketika kita gigih, kemudian berani mengambil resiko, kita percaya dengan diri kita sendiri, kita akan sukses. Percaya diri yang besar itu mempermudah dalam mengambil sebuah keputusan ataupun tantangan. Ya. Kemudian percaya diri juga harus diperkuat dengan terus memahami arti nilai yang kita capai. Jadi selain motivasi, kita harus percaya pada diri kita sendiri. Kita itu sudah punya potensi yang luar biasa. Allah sudah ciptakan sejak kita lahir. Kita ini adalah orang yang berpotensi. Jadi kita harus percaya pada diri kita sendiri bahwa kita bisa. Kita mampu, kita yakin. Oke. Yang kelima adalah berusaha. Never give up on yourself. Jadi berusaha, drive. Berusaha merupakan hasil dari motivasi, merupakan apa yang kita laksanakan dari program itu. Jadi mereka yang sukses itu tidak berpangku tangan, tapi ketika ada tantangan, dia akan terus bergerak, terus mengatasi untuk tantangan itu. Kemudian berusaha untuk mengatasi halangan. Jadi halangan itu adalah sebuah peluang untuk dia. Jadi bukan melihat masalah, tapi melihat solusi. Seperti teman-teman lihat sepeda ini, kalau dia tidak mengayuh, berhenti. Jadi yang namanya kesuksesan itu, dia terus-menerus diayuh, terus-menerus digoes, sampai puncaknya, sampai tujuannya, sampai goalnya. Tapi kalau kita berhenti, maka kita akan
mengalami kegagalan. Jadi kesuksesan itu adalah seperti layaknya roda sepeda yang terus kita ayuh. Yang keenam adalah ulet dan gigih. Karena hanya dengan kegigihan dan keuletan kita semua, kita bisa melampaui tantangan. Kita harus ulet dan gigih, kita harus rajin terus-menerus berusaha. Orang yang sukses itu bukan karena 1-2 kali, dia ada banyak kegagalannya, maka kita harus ulet dan gigih. Yang ketujuh, menjaga kesehatan teman-teman. Jadi kesuksesan untuk apa kita punya usia panjang tapi ternyata sakit-sakitan. Makanya kita harus menjaga kesehatan. Karena badan yang sehat itu mendukung sebuah pekerjaan aktivitas kita semua. Sakit sedikit, pusing sedikit, sakit perut sedikit, kita udah nggak bisa beraktivitas. Jadi kita harus menjaga kesehatan. Kita harus selalu fit, harus selalu segar, harus bisa menjaga berat badan, ya. Kemudian juga memilih makanan yang bergizi dan tidak berlebihan. Olahraga secara teratur itu adalah menjaga kesuksesan dengan menjaga kesehatan. Oke, jadi teman-teman semuanya sudah ada ya, kunci kesuksesan itu ada 7. Yang pertama adalah tentukan tujuan, yang kedua adalah belajar terus, yang ketiga perkuat motivasinya, keempat percaya diri, yang kelima berusaha terus, yang keenam ulet dan gigih, dan ketujuh adalah menjaga kesehatan. Oke, teman-teman tahu apa ini? Bisa lihat? Apa coba? Iya, ini es. Ini adalah fenomena gunung es, teman-teman. Kehidupan kita ini yang paling atas, ya, yang terlihat putih itu adalah fenomena yang bisa kita lihat. Gunung es itu kelihatannya kecil, ya, kalau dari atas laut. Kelihatannya kok kecil ya gunung es itu. Padahal sebenarnya dia luar biasa besar di bawah. Jadi, yang kita lakukan saat ini sebenarnya dikuasai oleh alam bawah sadar. Ibaratnya, yang paling atas itu adalah alam sadar kita. Kita melakukan sesuatu itu adalah sesungguhnya dikuasai oleh alam bawah sadar. Ketika kita bilang, saya nggak mampu, saya yakin, saya nggak bisa, saya kayaknya nggak mau lah, saya kayaknya di sini aja. Teman-teman, itu alam bawah sadar yang bicara. Dan ketika alam bawah sadar kita bicara seperti itu, benar-benar kita memang terjadi kegagalan. Makanya kita harus melakukan bagaimana alam bawah sadar itu melakukan sesuatu yang positif. Jadi dalam alam sadar kita harus katakan bahwa diri kita sukses, diri kita sehat, saya percaya diri, saya bisa, saya mampu, saya bukan pemalu, saya orangnya yang berani. Itu adalah alam-alam bawah sadar yang akan menggerakkan diri kita. Tapi kalau kita merasa diri kita tidak mampu, itulah yang terjadi. Jadi fenomena yang terjadi dalam diri kita adalah alam bawah sadar kita yang menggerakkan. Oke, teman-teman, saya punya contoh orang yang punya daya juang. Ada, ya, baca chat. Di mana ya? Sedikit lagi boleh, Pak? Oh gitu, gimana ya? Slide nomor 4. Oh, slide nomor 4. Oh, begitu. Apa karena ini ya? Sudah sekarang, Bun? Yang gunung es itu? Sudah gunung es, sudah? Iya, sudah, Bun. Iya. Gunung es ya. Sudah gunung es ya? Sudah? Iya, sudah, Bun. Oke. Ya, teman-teman, ya, ini adalah fenomena gunung es. Jadi yang menggerakkan diri kita adalah alam bawah sadar kita. Jadi ketika kita mengatakan dalam diri kita, saya nggak bisa, saya susah, saya nggak mampu, saya kayaknya nggak mungkin. Nah, itu adalah alam-alam bawah sadar kita yang menggerakkan kita. Tapi ketika alam bawah sadar kita bilang, saya yakin, saya bisa, ini mudah, ini sederhana, ini pasti saya bisa lakukan, maka yang akan kita lakukan memang benar-benar bisa, benar-benar mudah, dan benar-benar sangat sederhana. Jadi kita harus katakan bahwa dalam diri kita adalah hal-hal yang positif. Hal yang positif itu bisa menggerakkan diri kita. Karena hanya 80%-nya
hanya 30%-nya alam sadar kita, sedangkan sisanya adalah alam bawah sadar kita. Oke teman-teman, sedikit lagi dari saya, teman-teman orang yang sukses ternyata dia punya banyak sekali kegagalan. Mereka adalah yang berdaya juang sebelum Marie Curie gagal sebanyak 48 kali. Ternyata dia melakukan kegagalan sebanyak 48 kali begitu. Sampai akhirnya dia bisa menemukan sebuah elemen radium yang berhasil. Kemudian Walt Disney, dia itu sekarang kan dia punya perusahaan yang luar biasa besar di seluruh dunia. Tapi dia datang ke perusahaan itu ditolak. Ditolaknya berapa? Sampai 302 kali kepada bank-bank Amerika Serikat. Tapi dia tidak pernah berhenti berjuang. Dengan 302 kali kegagalan ditolak oleh bank, ternyata ada satu bank yang menerima dan ternyata dia berhasil. Lalu Sylvester Stallone, dia juga memasarkan Rocky dan ditolak sebanyak 1.855 kali. Dan terakhir adalah Thomas Alva Edison, teman-teman. Dia sudah menciptakan bola lampu. Ternyata kegagalannya berapa? Kegagalannya sampai 999 kali. Dan baru yang 100, ya dia berhasil menemukan bola lampu yang kita alami saat ini. Nurdianto? Ya. Slide-nya kelihatan? Oke. Sekarang ini slide yang terakhir. Baik, saya akan mengeluarkan video buat teman-teman semua. All right, let's go. Show me something. 10 yards. Move it. Let's go. Go, Matt. Let's go. Go, Jonathan. Show me something. 10 yards. Show me some Ini power. sebuah pertandingan. Maaf. Bentar. Go. 10 yards. Show me some muscle. All right, let's go. Show me something. 10 yards. Move it. Let's go. Go, Matt. Let's go. Go, Jonathan. Show me something. 10 yards. Show me some power. No knees. Get your knees off the ground. Show me something. There we go. 10 yards. Show me some muscle. Jadi ini sebuah pertandingan. Go. Very good, boy. Very good. Let's run it back. Pelatihnya mengatakan kepada mengatakan kepada murid-muridnya, kita akan bertanding dengan sekolah lain. Tapi ada satu siswa yang bilang, wah itu lawannya susah, kayaknya kita kalah. Kemudian pelatihnya menyuruh dia ke depan. Dan melakukan latihan seperti tadi, cuma dia bilang bukan 50, tapi lakukan saja yang bisa kamu lakukan dan lakukan yang terbaik. Kamu harus berjanji. Lakukan yang terbaik. Itu kata pelatihnya pada murid. Go, Brock. Keep your knees off the ground, just your hands and feet. There you go. A little bit left. There you go. Give a good effort. Teman-temannya mentertawakan, ya. Paling cuma 20. Nggak sanggup dia, katanya begitu ya, teman-teman. There you go, Brock. Tapi pelatihnya terus memotivasi. Ayo bro, kamu bisa. Bro, bisa. Ayo terus jalan. Sudah 20 langkah. Sudah 20 langkah. Don't stop, Brock. You got more in you than that.
You gotta keep moving. Let's keep moving. Let's go. Don't quit till you got nothing left. Aku udah nggak sanggup, ini 20 langkah, aku udah capek. Tapi kata pelatihnya, ayo bro, kamu bisa melakukan yang terbaik, kamu bisa, kamu tadi janji udah bilang yang terbaik, kamu pasti bisa, ayo terus maju. Very fast. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. Don't quit on me. Keep going. Keep driving. Keep your knees off the ground. Sampai akhirnya teman-temannya Don't quit on me. merasa bingung Very fast. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. karena di luar dugaan. Keep driving. Knees off the ground. Paling hanya Keep driving. 20 langkah, 50 langkah itu pasti dia nggak akan berhasil. That's it. Tapi That's it. ketika matanya ditutup, Keep going. I want everything you got. Come on, keep going. ternyata langkah demi langkah dia lanjutkan. 20 langkah sudah Keep driving. There you go. terlewati, 50 langkah terlewati. Walaupun Brock bilang saya habis tenaga, saya berat, saya nggak sanggup. Keep going. You're doing good. You keep going. Pelatihnya bilang, teruskan, Keep going. ayo teruskan, kamu bisa. Go. Keep going. Sakit, It's all hard from here. 30 more steps. Keep going, Brock. Come on. ayo cuma sedikit lagi, langkah sedikit lagi. Nggak bisa, tangan aku udah terbakar. Come on. Itu hanya karena Keep going. dari jantung kamu. Ayo kamu terus, kamu harus maju terus, kamu pasti bisa lakukan. Sulit, sulit. Give me more. Give me Kamu more. harus terus bergerak, kamu harus maju. Hanya 20 langkah lagi, 20 lagi, jangan berhenti, kamu terus maju. Nggak mau, nggak bisa, aku nggak sanggup. Jangan bilang begitu, kamu terus berjalan, kamu terus maju, jangan berhenti, teruskan, teruskan. You don't quit on me. No, you keep going. You keep going. Go, Brock. 10 more steps. 10 more. 10 more. 10 more. Keep going. Don't quit. Give me your heart. You can. You can. 5 more. 5 more. Come on, Brock. Come on. Don't quit. Don't quit. Come on, Brock. 2 more. 1 more. Brock mengira ini adalah 50 langkah. Look up, Brock. You're in the end zone. Dan ternyata teman-teman, dia bisa melangkah jauh ke depan ketika dia merasa dirinya tidak yakin, merasa dirinya tidak sanggup. Tapi ketika dalam bawah sadar kita terus mengatakan, kita bisa, kita yakin, kita mampu. Ternyata di luar dari kemampuan kita, di luar dari yang kita bayangkan, dia sampai maju di atas tujuan yang paling akhir, di gol terakhir. Tapi apa? Teman-temannya tidak percaya, teman-temannya tadinya menganggap dia, pasti tidak mungkin. Tapi ketika kita tutup mata kita terus maju ke depan, kita lihat tujuan kita melihat apa yang akan kita lakukan di ke depan, sukses akan kita raih. Jadi jangan pedulikan kata-kata orang lain, jangan pedulikan kata-kata negatif yang ada di dalam diri kita. Kita harus yakin, kita harus bisa, karena kita punya potensi, kita pasti bisa melakukan sebuah kesuksesan, dan pasti kesuksesan berada di tangan kita, teman-teman. Oke, sukses itu tidak datang dengan sendirinya, tapi sukses itu adalah pilihan, dan pilihannya ada di dalam diri kita sendiri. Dan Anda adalah penentu dari karir Anda sendiri. Oke, selamat berusaha dan sukses untuk kita semua. Baik, terima kasih teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator Bapak Nurdianto. Oke, baik. Oke. Iya, maaf. Ya, oke, alhamdulillah. Kita kasih aplaus ya. Terima kasih Ibu Nadia, sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali tadi materinya. Sampai saya mengeluarkan air mata tadi ya melihat video tadi. Sedih. Awalnya memang percaya diri kita, lalu karena termotivasi dan akhirnya dia sampai sukses seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, dari sini kita bisa melihat ya tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bunda Nadia.
Konsep diri bukanlah bawaan lahir ataupun suratan takdir. Namun konsep diri itu merupakan hasil bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan. Kunci keberhasilannya adalah hidup berawal dari sebuah konsep diri yang positif, selalu optimis, karena apabila kita memiliki konsep yang negatif, maka orang tersebut akan menjadi pribadi yang pesimis atau gagal. Oke, baiklah. Mungkin di sini sudah banyak yang bertanya, Bunda. Boleh dibacakan aja. Iya, iya, baik. Pertama ada beberapa ya di sini. Oke, sebentar. Pertama dari Bapak Wahyu ya. Oke. Sebentar. Oke, dari Bapak Wahyu, izin bertanya, tadi ada pernyataan bahwa segala yang kita peroleh tergantung dari mindset kita. Jika kita berpikir, jika kita berpikir maka baik juga hasilnya. Dan apa yang kita capai Kenapa ya ini? Kayak bentar. Coba saya ulangi lagi ya. Oke, Bun, saya ulangi lagi ya, Bun. Iya. Izin bertanya, ada pernyataan bahwa segala yang kita peroleh tergantung dari mindset kita. Jika kita berpikir baik, maka baik juga hasilnya. Dan apa yang kita capai tergantung dari target mindset kita. Apakah ini benar? Yang kedua, apakah ini benar mungkin gitu ya, Bun? Lalu yang keduanya, bagaimana upaya untuk merubah mindset buat sukses? Seperti itu, Bun. Mau satu dulu? Satu-satu dulu. Langsung jawab. Nggak apa-apa, langsung jawab aja ya. Ya, berarti itu jadi karena tadi teman-teman bahwa dalam diri kita alam bawah sadar itu adalah yang terbanyak, yang memerankan paling besar itu alam bawah sadar. Jadi ketika kita mindset kita ya, mindset itu kan pikiran itu apa? Pikiran sadar. Kalau pikiran sadar itu kayak kita sekarang ini ya sadar, kayak misalnya sekarang saya lagi duduk, saya lagi bicara seperti itu. Tapi alam bawah sadar kita itu yang justru adalah kuasa diri kita. Kalau alam bawah sadar kita tanamkan ke dalam diri kita hal-hal yang positif, maka ke dalam diri kita juga menjadi positif. Kita menjadi lebih bersemangat. Jadi kita harus katakan bahwa ini mudah, ini sederhana, saya bisa, saya yakin, ini pasti saya bisa lakukan, saya punya solusi seperti apa. Seperti itu. Jadi akhirnya sesuatu itu menjadi mudah seperti itu. Bagaimana cara merubahnya, begitu ya? Ya, cara merubahnya kita masukkan hal-hal pikiran yang positif ke alam bawah sadar kita. Hal-hal yang positif itu jangan sesuatu yang negatif ya, maksudnya saya nggak bisa, saya nggak yakin. Nah, itu adalah hal yang negatif, tapi katakan balikannya, saya yakin, saya bisa, saya mampu. Nah, ketika itu kita sudah tanamkan, maka lakukan tadi apa rencananya adalah apa, kita punya target, kita lakukan tindakan itu. Ketika punya target, punya rencana nggak dilakukan juga nggak bisa. Selain itu kita berusaha dan berdoa tentunya, akhirnya tawakal. Jadi Allah lah yang menentukan pada akhirnya. Tapi kan dilihat prosesnya. Oke, selanjutnya Lydia. Ya. Oke, baik. Selanjutnya dari Bapak Roni ya. Bu, bisa jelaskan apa itu alam bawah sadar menurut keilmuan jika dihubungkan dengan anatomi dalam tubuh kita? Oh iya, bentar. Oh iya, Pak Lukman dulu, maaf. Maaf. Ke bawah. Baik Bu, dari Pak Lukman ya ini, dari Kang Lukman, izin bertanya, bagaimana dengan hasil sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, sedangkan prosesnya telah sesuai, semua dilakukan. Apakah hal tersebut sukses? Ya, sukses itu ketika
kita berhasil mencapai apa yang kita lakukan, tapi sebenarnya bukan hasilnya, kan tadi sudah dari awal ya, tapi bagaimana prosesnya. Jadi ketika kita melakukan sebuah prosesnya, melakukan sebuah itu dengan semaksimal mungkin yang kita lakukan, kita keluarkan seluruh daya upaya yang kita lakukan, tapi ternyata kok hasilnya tidak sesuai dengan kita. Nah, itu akhirnya tadi adalah yang terakhir, tawakal. Kita harus berikan kepada Allah gitu. Allah yang menentukan pada akhirnya, tapi usahanya tetap harus optimal. Kayak misalnya ujian tes CPNS ya, apakah kita belajar, apakah kita seperti ikut online ini mengeluarkan biaya yang belajar sampai semalaman, tapi kok pada akhirnya kita misalnya tidak lulus misalkan begitu. Itu kan juga adalah salah satu harapan yang tidak kita harapkan. Nah, seperti itu. Jadi suksesnya adalah tetap tadi dalam prosesnya. Jadi sukses itu bukan dari hasil, tapi bagaimana prosesnya. Ketika kita sekarang punya kehidupan, punya kesehatan, punya keluarga yang baik, itu juga ada sebuah kesuksesan. Seperti itu. Itu adalah target-target yang memang belum tercapai. Mungkin belum saatnya, bukan hari ini, tapi mungkin nanti. Tapi yang pasti kita harus terus berusaha seperti layaknya sepeda, terus kita ayuh, kita ulet gigi, maju terus, pasti akan ada hasilnya. Ya, baik. Selanjutnya. Ya. Selanjutnya apa? Ya, selanjutnya dari Bapak Roni. Ya. Ego super ego ya. Oke. Bu bisa jelaskan apa itu alam bawah sadar menurut keilmuan jika dihubungkan dengan anatomi dalam tubuh kita? Kalau anatomi dalam tubuh kita, jadi ini konsep alam bawah sadar ini adalah konsepnya dari psikologi, tokohnya adalah psikoanalisa Sigmund Freud. Jadi emang Sigmund Freud ini mengatakan bahwa alam bawah sadar kita itu adalah id, kemudian ego dan super ego. Jadi yang paling atas yang putih itu alam sadar itu adalah super ego. Jadi super ego itu yang kita menyadari semua apa yang kita lakukan. Kemudian super ego itu ambang sadar. Jadi antara kesadaran tidak sadar super ego. Nah, super ego itu adalah yang selalu berhubungan dengan norma. Jadi kalau misalnya kita menginginkan sesuatu, super ego yang menilai, yang kayaknya boleh, kayaknya enggak. Nah, itu super ego. Nah, kemudian id. Nah, id yang terbesar di dalam diri kita ini adalah yang paling besar adalah id. Id itu adalah alam bawah sadar. Seperti apa? Misalnya contohnya kecil ini. Aduh, saya lapar ya. Ini alam sadar. Sadar kita pengen makan ya. Tapi alam bawah sadar kita bilang, udahlah itu ada makanan tuh nilai begitu ya. Nggak ada yang tahu ini, nggak lihat. Tapi super ego bilang, ya bukan, itu bukan punya hak kita, masa sama kita dimakan. Padahal alam bawah sadar kita bilang lapar gitu ya. Tapi karena super ego bilang nggak boleh, kita cari makanan yang halal gitu. Tapi kalau misalnya super egonya nggak jalan, kita mengambil sesuatu yang tidak halal itu. Jadi contohnya, jadi seperti itu. Jadi jadi itu adalah alam bawah sadar kita. Ini kalau di dalam kalau di dalam anatomi tubuh kita itu berarti pikiran, Pak. Di otak ya. Jadi otak kita itu ada yang alam bawah sadar, ada kemudian super egonya, ada sadarnya seperti itu. Jadi ini lebih ke pikiran. Dan itu ada di otak alam bawah sadar kita. Jadi kalau misalnya Bapak seneng sama wanita cantik, cantik ya dia itu gitu ya. Tapi kan kemudian sadarnya kan pengen sebenarnya atau pengen ngedeketin, tapi kan kalau super egonya jalan, itu bukan istri saya, itu nggak boleh seperti ini ya. Kita berusaha untuk kelihatannya bagus-bagus. Jadi intinya manusia itulah, kalau misalnya saya sambungkan dengan teori yang lain itu, jadi manusia itu banyak topengnya gitu loh. Jadi dilihat orang itu kelihatannya bagus, baik seperti itu. Tapi sebenarnya di belakang-belakangnya tidak seperti itu gitu ya. Nah, itulah yang kelihatannya di tampak luar itu ya cuma sedikitnya itu. Kelihatannya aja rajin, kelihatannya itu bagus, baik, padahal sebenarnya kalau yang aslinya itu alam bawah sadarnya itu dia nggak
Hidup kalau diibaratkan di anatomi itu ada di otak, di pikiran kita, di pikiran kita. Oke, lanjut. Oke, makasih Bu. Ya, Pak Roni bagaimana? Apa sudah cukup jelas? Puas. Apa ada tambahan? Jelas sekali. Gamblang banget. Nuhun. Oke, sama-sama Pak. Baik Bun, Sudah. di sini ya, tidak ada lagi. Mungkin Kayaknya Bapak, Ibu, ya, waktu juga sudah jam 14:15 ya Bun. Iya, betul. Eh, Tutup saja, gitu. Ya. Baik, kalau memang tidak ada lagi yang ingin di-sharingkan sama semua, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, khusus juga untuk diri saya sendiri. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah adalah datang dari saya pribadi. Salam sukses buat teman-teman semua. Ayo terus kita maju berusaha pantang mundur. Oke, billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Terima kasih Ibu Bapak yang sudah berkenan hadir di sini ya. Saya sebagai moderator, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi kepada host, Bapak Nurdin, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Bapak, jangan lupa untuk isi presensinya ya.